informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Karakteristik Project Based Learning memiliki karakteristik yang membedakan model yang lain. Karakteristik tersebut ada: 1. Centrality. Pada Project Based Learning, project menjadi pusat dalam pembelajaran. Dan 2. Driving question. Project Based Learning difokuskan pada pertanyaan atau masalah yang mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep atau prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Dan yang ketiga, constructive investigation. Pada Project Based Learning, siswa membangun pengetahuannya dengan melakukan investigasi secara mandiri atau guru sebagai fasilitator. Autonomy. Project Based Learning menuntut student centered, siswa sebagai problem solver dari masalah yang dibahas. Dan yang kelima itu realisme. Yang dimaksud, kegiatan siswa difokuskan pada pekerjaan yang serupa dengan situasi yang sebenarnya. Aktivitas ini mengintegrasikan tugas otentik dan menghasilkan sikap profesional. Adapun tujuan Project Based Learning antara lain: 1. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah proyek. 2. Memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata. Langkah pembuatan Project Based Learning. Adapun langkah-langkahnya: 1. Membuka pelajaran dengan suatu pertanyaan menantang. Start with the big question atau essential question. Yang dimaksud dalam ini adalah pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan briefing question yang dapat memberi penugasan pada peserta didik untuk melakukan suatu aktivitas. Dan yang kedua ini merencanakan proyek, design a plan for the project. Maksudnya ini perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara guru dengan peserta didik. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Dan yang ketiga itu menyusun jadwal aktivitas, create a schedule. Maksudnya ini, guru dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyesuaikan proyek. Dan yang ketiga, mengawasi jalannya proyek, monitor the student and the progress of the project. Maksudnya ini, guru bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Dan yang keempat, penilaian terhadap produk yang dihasilkan, assess the outcome. Maksudnya ini, penilaian dilakukan untuk membantu guru dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai oleh peserta didik, serta membantu guru dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Yang kelima itu evaluated experience. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Dan yang terakhir itu, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek yang sudah dijalankan dalam video Project Based Learning. Demikianlah hasil video saya tentang Project Based Learning. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.